Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 mata kuliah pengembangan kurikulum yang beranggotakan Fatma Laili, Maftuhah, dan saya sendiri. Nama saya Hadil Matin Alfirdaus dari Tadris IPSA semester 5 YIN Ponorogo. Kelompok saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu ada 8 prinsip dalam yang akan saya jelaskan. Tentang prinsip yang berorientasikan pada tujuan dan prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan kurikulum mengandung aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Prinsip tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijaksanaan. Survei persepsi orang tua, survei para ahli, survei manpower, pengalaman negara, dan penelitian. Maka dapat dikatakan jika prinsip pengembangan kurikulum salah satunya yaitu berorientasi pada tujuan. Yang kedua yaitu prinsip relevansi. Relevansi itu artinya kedekatan, hubungan dengan apa yang terjadi. Ada 2 macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu yang pertama relevansi keluar, yang kedua relevansi di dalam. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatma. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian adanya prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas adalah sejauh mana rencana program pembelajaran tersebut tercapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang harus dijalankan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar peserta didik. Pengembangan kurikulum pendidikan ini sangat memerlukan prinsip efektivitas yang dikatakan sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum. Kemudian adanya prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini seringkali dikaitkan dengan prinsip ekonomi yang berbunyi dengan modal atau biaya dan waktu yang sangat sedikit atau sekecil-kecilnya harus memperoleh biaya yang memuaskan. Dalam prinsip efisiensi ini, dalam proses pembelajaran itu akan terjadi apabila usaha, biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran secara minimal, namun hasil yang dicapai harus secara optimal. Pastinya hal ini harus diikuti dengan hal yang rasional dan wajar. Kemudian ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini dikembangkan secara berkeseimbangan meliputi antar kelas maupun antar jenjang. Pendidikan dengan panduan proses pembelajaran siswa dapat maju secara sistematis. Penyusunan kurikulum melalui prinsip kontinuitas ini melalui berbagai bagian seperti materi, aspek, dan bahan kajian yang disusun berurutan, tidak terpisah-pisah melainkan saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Maftuhah, saya dari Lamongan. Saya jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dan di sini saya lagi semester 5 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo di Fakultas Tarbiyah. Nah, dalam mata kuliah pengembangan kurikulum, saya itu akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Sebelumnya tadi dalam video kan sudah dijelaskan oleh 2 teman saya, yang pertama Hadil Matin, yang kedua Fatma Laili. Prinsip pengembangan kurikulum itu ada 8. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Yang kedua, prinsip relevansi. Yang ketiga, ada prinsip efektivitas. Yang keempat, ada prinsip efisiensi. Dan yang kelima, ada prinsip kontinuitas. Yang keenam, ada prinsip fleksibilitas. Yang ketujuh, ada prinsip sinkronisasi. Dan yang kedelapan, ada prinsip demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 prinsip terakhir, yaitu prinsip fleksibilitas tadi, yang kedua itu ada prinsip sinkronisasi, dan yang terakhir ini ada prinsip demokrasi. Ya, langsung saja kita menuju pengertian dalam prinsip fleksibilitas.
What is flexibility di sini? Ayo, siapa tahu arti what is flexibility? What is flexibility berarti apa itu fleksibilitas? Fleksibilitas itu artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Jadi dalam kurikulum atau prinsip pengembangan kurikulum itu tidak adanya pemaksaan. Jadi semuanya itu bebas dalam bertindak. Tidak kaku. Kita menyesuaikan latar belakang peserta didik kita agar peserta didik kita mampu dengan kurikulum yang kita tetapkan. Jika seorang pendidik tidak bisa menempatkan bagaimana kurikulum yang tepat untuk peserta didiknya, maka akan kasihan peserta didiknya. Mereka tidak paham apa yang dijelaskan, apa yang diterapkan oleh pendidik. Ya. Lalu lanjut ya. Bagaimana sih kurikulum yang baik menurut prinsip fleksibilitas? Menurut prinsip fleksibilitas, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Jika dalam itu ada penyesuaian kondisi regional, waktu, dan kemampuan anak, maka kurikulum akan berjalan dengan baik. Kalian kan tahu, kurikulum di Indonesia itu dirubah-rubah karena menentukan waktu, regional, dan juga kemampuan serta latar belakang anak. Sekarang kan kurikulum ada kurikulum 2013 revisi ya. Itu kurikulum yang baru. Tapi banyak orang yang mengeluh karena anaknya sulit untuk memahami. Namun menurut saya sendiri, kurikulum 2013 revisi itu baik diterapkan karena membuat peserta didik itu ingin berusaha sebelum dia diajarkan. Lanjut, dalam prinsip sinkronisasi. Apa itu prinsip sinkronisasi? Prinsip sinkronisasi dimaksudkan adanya sifat yang searah dan setujuan dengan sama kegiatan dilakukan oleh kurikulum. Kegiatan kurikuler yang diinginkan bukan saling menghambat kegiatan kurikuler lainnya sehingga dapat mengganggu keterpaduan. Jadi, jika ada prinsip sinkronisasi antara kurikuler satu dengan kurikuler lainnya, itu tidak bertabrakan, namun adanya keterpaduan di antaranya. Lanjut. Lanjut dalam prinsip yang terakhir yaitu prinsip demokrasi. Apa sih prinsip demokrasi itu? Prinsip demokrasi itu mengusahakan agar dalam penyelenggaraan pendidikan dikelola dan dilaksanakan secara demokrasi. Jadi, setiap warga negara itu bebas berpendapat. Warga sekolah itu bebas berpendapat dalam menentukannya. Karena kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan yang bertitik tolak dari masalah atau topik konsistensi atau unsur-unsurnya yang pelaksanaannya melibatkan semua pihak baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral gitu. Terus bagaimana sih prinsip pengembangan demokrasi? Bagaimana caranya? Apa yang harus diperhatikan? Ya, yang kita perhatikan itu ada 3. Yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermanfaat dan berbudi pekerti luhur. Dan yang terakhir, mengusahakan suatu pemenuhan warga negara untuk memperoleh pendidikan pelajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya. Jadi, antara prinsip 1 sampai terakhir itu baik diterapkan untuk mengembangkan kurikulum yang ada. Oke, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.